Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ini untuk menanggapi laporan sahabat polisi Indonesia terhadap Baim Wong yang diduga telah membuat laporan palsu di kepolisian. Nah, laporan itu sendiri menurut beberapa sumber itu terkait dengan KDRT. Nah, KDRT itu sendiri kita ketahui saat ini sedang lagi viral karena juga dilakukan oleh seorang public figure ya, dan sekarang dalam proses kepolisian. Nah, begini ya, saya ingin mengatakan bahwa apakah saudara Baim Wong itu bisa dipidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, kemudian 227 ya kalau saya tidak salah KUH pidana, apabila dia telah disumpah dan masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini begini, kita harus polisi saya kira sangat paham tentang itu ya. Jadi harus dilihat dulu mens rea daripada pelaku itu ya. Itu yang paling penting dulu. Jadi segala sesuatu sebelum kita masuk ke materi pokok. Kemudian actus reus ya, esensi ya dari kejahatan itu sendiri atau pelaku itu ya, apakah itu memang merupakan kejahatan atau bukan. Nah, itu nanti tergantung prosesnya itu sendiri ya. Tapi yang pasti terkait dengan Baim Wong, dia adalah merupakan profesinya, kan begitu. Profesi salah satu yang dilakoninya saat ini memang setelah membuat prank ya, dan yang kemudian didistribusikan ke YouTube dengan izin yang bersangkutan. Kemudian banyak kegiatan lainnya ya, sebagai kalangan YouTuber, artis ya, bisa dimaklumi. Nah, apakah yang bersangkutan sudah hari ini ya, maksudnya sudah bisa dikatakan membuat laporan palsu? Nah, kalau saya sih, saya katakan tidak. Yang dikatakan membuat laporan palsu apabila laporan itu telah diterima pihak kepolisian dengan utuh, kemudian oleh pihak kepolisian sudah menindaklanjuti ya, minimal ya sudah memasuki pihak penyelidikan. Ini mungkin baru bisa dikatakan bahwa Baim Wong telah melakukan memberikan keterangan palsu atau membuat keterangan palsu ya. Tapi ini saya melihat ada salah satu video, apakah itu benar atau tidak, bahwa sebelum itu selesai hanya baru beberapa keterangan Baim Wong turun dan menyatakan bahwa ini adalah prank. Nah, jadi kalau menurut saya ya, itu tidak bisa dia diancam dengan pasal 220 ya KUH pidana dan seterusnya. Tapi kalau apakah perbuatan Baim Wong itu menurut hukum itu salah, saya harus menyatakan bahwa betul salah. Tapi apakah kesalahan itu bisa dimaafkan dan atau tidak juga sangat tergantung kepada pihak kepolisian. Tapi kalau mengganjar dia ya dengan KUH pidana pasal 220 tentang membuat keterangan palsu, menurut saya belum sampai ke sana. Jadi oleh karena itu begini juga ya, sahabat polisi Indonesia, kita juga perlu memberikan apresiasi ya kepada yang bersangkutan, tanggap terhadap kondisi negeri ini ya, sehingga mereka langsung memberikan sebuah action ya, yang hal-hal seperti itu bagus sekali, dan kita memberikan penghargaannya lah ya kepada mereka. Namun begitu pun tidak perlu terus kita memaksa pihak kepolisian atau melalui media dan segala macam agar Baim Wong ini dihukum.
dipidana sesuai dengan keinginan kita, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksakan pasal 220 dan seterusnya kepada Baim Wong dengan dugaan telah membuat laporan palsu, ya. Tapi dia lebih tidak menghargai sebuah institusi negara, karena memang yang diperankan oleh Baim Wong itu adalah sebuah konten yang memang sudah merupakan bahagian daripada profesinya. Oleh karena itu, mengingatkan kembali kepada Baim Wong ke depan harus ekstra hati-hati, ya. Jadi tidak perlulah melibatkan institusi negara dalam membuat konten. Masih banyak alur cerita yang harus kita mainkan di negeri ini. Tidak harus perlu melibatkan institusi negara yang berdampak seperti ini, ya. Nah, jadi oleh karenanya polisi lebih paham, ya. Polisi juga akan melihat mens rea daripada pelaku itu sendiri, ya, sikap batin apakah memang ini merupakan sebuah kejahatan dan atau bukan, nanti ditentukan oleh pihak kepolisian sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.